Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kembali lagi di pelajaran Al-Islam. Kali ini Bunda Ruby akan bahas materi Al-Islam bab 7 yaitu Asmaul Husna. Nah, tapi sebelum kita mulai, yuk kita teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah teman-teman dapat menyebutkan Asmaul Husna. Lalu teman-teman dapat menyebutkan arti Asmaul Husna dan dapat menghafal Asmaul Husna yang akan kita bahas nanti. Lalu dapat mengetahui pengertian apa itu Asmaul Husna. Baik teman-teman. Nah, di sini ada gambar. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Teman-teman bisa perhatikan apa yang teman-teman pikirkan dari gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada sawah, ada laut, ada pemandangan yang sangat indah, ada alam semesta di sana. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang menciptakan gunung? Di sini ada gunung ya teman-teman. Lalu, siapakah yang menciptakan lautan? Siapakah yang menciptakan tanah? Siapakah yang menciptakan awan dan langit seperti ini? Lalu, siapakah yang menyediakan air di lautan ini? Lalu, siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan di sini, teman-teman? Kali ini kita akan membahas yang bersangkut paut dengan gambar tersebut, teman-teman. Nah, kita akan bahas yaitu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna bisa teman-teman temui di dalam Al-Quran karena Asmaul Husna banyak dituliskan di dalam Al-Quran. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Teman-teman sudah pasti sering dengar ya. Dan pasti sudah ada yang hafal nama-nama Allah tersebut. Seperti bunyi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas. 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini. Lalu, di dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah atau nama-nama baik Allah yaitu Asmaul Husna. Ini surat Al-Hasyr ayat 24, surat ke-59. Yang pertama kita akan bahas yaitu Al-Jabbaru. Ya teman-teman ikuti bareng-bareng Al-Jabbaru, 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 yaitu Maha Agung. Al-Jabar, Maha Agung. Al-Jabbar adalah zat yang Maha Agung. Allah yang memiliki segala kebesaran dan keagungan, teman-teman. Jadi Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha memiliki segala kebesaran dan keagungan. Tiada lagi selain Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi Al-Jabbar adalah Maha Agung, zat yang Maha Agung. Lalu yang kedua yaitu Al-Mutakabbiru. Yuk teman-teman ikutin di rumah. Al-Mutakabbiru, Al-Mutakabbiru, Al-Mutakabbir. Artinya maha memiliki keagungan.
Maha memiliki keagungan atau Al-Mutakabbir, Allah Maha memiliki keagungan, hanya Allah saja yang memiliki sifat yang agung. Perbedaannya adalah antara Al-Jabbar dengan Al-Mutakabbir adalah Al-Mutakabbir hanya Allah saja yang memiliki sifat yang agung. Tidak ada lagi selain Allah yang memiliki sifat yang agung. Jadi penekanan di kata Al-Mutakabbir di Asmaul Husna yang kedua ini yang kita bahas yaitu Al-Mutakabbir adalah penekanan dari Al-Jabar bahwa Allah itu Maha Agung dan hanya Allah yang memiliki sifat yang agung. Lalu Allah sangat sempurna, tidak kurang sedikit apapun. Karena Allah itu sempurna, Allah itu Maha Agung, tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna, tidak kurang sedikit apapun. Nah, penekanan dari kata Mutakabbir, Al-Mutakabbir. Itu ya teman-teman. Jadi perbedaan antara Al-Jabbar dan Mutakabbir adalah Al-Jabbar artinya Maha Agung dan Al-Mutakabbir artinya hanya Maha memiliki keagungan. Hanya Allah yang memiliki sifat yang agung. Dan Allah itu Maha sempurna, tidak kurang sedikit apapun. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Khaliqu. Yuk teman-teman ikutin Al-Khaliqu, Al-Khaliqu, Al-Khaliqu. Artinya Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Maha Pencipta. Al-Khaliqu, Maha Pencipta. Allah menciptakan seluruh alam raya dan isinya. Ya, jadi Allah menciptakan seluruh alam yang ada dan pernah kalian temui atau pernah teman-teman lihat, semua isi alam tersebut adalah Allah yang menciptakan beserta isinya. Seluruh ciptaan Allah disebut makhluk dan yang menciptakan adalah Khalik, yaitu Allah Al-Khalik. Dan yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk. Apa saja? Ada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seisinya, seisi bumi, seisi dunia ini. Tapi Allah menciptakan makhluk, manusia, hewan, binatang, tumbuhan disebut makhluk. Ya. Lalu semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Jadi semua ada manfaatnya. Apa yang sudah Allah ciptakan ada manfaatnya dan tidak sia-sia. Seperti apa? Allah menciptakan air, pasti banyak dong manfaatnya ya untuk kita semua. Lalu Allah menciptakan awan, ada juga manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah menciptakan awan, ada manfaatnya seperti Allah menciptakan awan itu agar menyimpan air dan turunlah hujan. Hujan untuk apa? Untuk menyiram banyak tumbuhan agar tumbuh subur. Kalau tidak disiram, tidak ada air, tumbuhan-tumbuhan tidak akan subur. Dan tumbuh-tumbuhan itu banyak manfaatnya juga untuk manusia. Tumbuhan banyak manfaat dan khasiatnya seperti mungkin tumbuh-tumbuhan herbal, itu banyak khasiatnya untuk manusia dan yang lainnya, ya, teman-teman. Ini ada Al-Khaliqu. Jadi Allah Maha menciptakan semua isi alam dan apa yang sudah diciptakan Allah disebut makhluk dan semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Lalu yang keempat, Al-Bari'u. Yuk teman-teman ikutin bareng-bareng. Al-Bari'u, Al-Bari'u, Al-Bari'u atau disebut juga Al-Bari, yaitu Maha mengadakan. Mengadakan apa saja yang sudah Allah ciptakan lalu diadakan kembali isinya, isi yang sudah Allah ciptakan, mengadakan semua isi alam seperti apa? Seperti mengadakan segala sesuatu isi alamnya seperti apa? Nah, di sini Allah menciptakan lautan isinya air. Ya. Ada ikan, lalu air lautnya yang asin. Jadi Allah selain menciptakan lautan, ada air laut yang asin, ada pula isinya yaitu ikan. Selain ikan banyak juga ya teman-teman. Jadi Allah tidak hanya menciptakan lautannya saja, tapi Allah juga mengisi
isi dari lautan tersebut, mengadakan isi yang ada di lautan tersebut, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, serta binatang-binatang yang ada di dalam laut juga ya teman-teman. Lalu apalagi? Allah menciptakan awan. Nah, awan yang menjadi hujan. Nah, jadi ada manfaatnya juga ya teman-teman hujan, walaupun nanti ketika sering turun hujan bisa jadi banjir, tapi itu hanya sebagai kita menjadi berpikir kira-kira kenapa bisa jadi banjir. Nah, jadi Allah mengadakan semua ini untuk bermanfaat untuk kita semua. Jadi tidak hanya diciptakan, tapi Allah juga mengadakan isinya. Ya teman-teman. Nah, Allah sudah mengadakan segala sesuatu untuk kita semua di dunia ini dan bermanfaat dan tidak akan sia-sia yang Allah sudah ciptakan. Jadi kita harus tunduk dan patuh pada perintah Allah teman-teman. Kita harus melaksanakan segala perintahnya karena Allah sudah mengadakan semua isi bumi ini untuk kita manfaatkan. Kita jangan lupa sholat 5 waktu, puasa yang wajib di bulan Ramadan, lalu selalu berbuat kebaikan. Kita juga harus menjauhi segala larangannya dan tidak boleh berbuat jahat kepada makhluk Allah yang lain, yaitu binatang dan sejenisnya atau tumbuhan. Itu ya teman-teman, materi Al-Islam bab 7 kali ini. Teman-teman nanti dihafalkan arti dari 4 Asmaul Husna yang kita bahas, yaitu yang pertama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan Al-Bari. Nah, teman-teman bisa baca kembali bukunya di rumah dan bisa berlatih mengisi soal-soal yang ada di buku tersebut. Oke teman-teman, kita akhiri. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.